Halo guys, welcome back to my channel Juju dan Bu Yaya. Sekarang aku mau ceritain tentang sisi Bu Yayanya dulu. Jadi kita mau cerita tentang bagaimana itu residensi atau PPDS Opjin. Semoga bermanfaat ya. Jadi residen atau PPDS itu adalah dokter umum yang sedang mengambil program pendidikan untuk jadi spesialisasi, untuk menjadi dokter spesialis. Pendidikan yang kuambil itu pendidikan dokter spesialis Opjin atau dokter kebidanan dan kandungan. Lalu terus di dalamnya tuh sebenarnya kita belajar apa aja sih? Nah ini yang mau aku ceritain. Masa pendidikannya itu adalah 4,5 tahun atau 9 semester. Nah di situ kita belajarnya apa aja dan sistem pembelajarannya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang tanya, oh sekolah lagi ya, ngambil S2 ya, oh berarti di kelas terus dong. Oh enggak, kalau PPDS itu kita belajarnya nggak di kelas, kita belajarnya di rumah sakit. Ada di kelasnya, tapi mostly adalah pembelajaran, karena itu pembelajaran skill itu dia di rumah sakit ke pasien seperti itu, praktik langsung ke pasien. Lalu apa saja yang dipelajari dalam 9 semester itu? Kita mulai dari semester pertama. Semester pertama, dalam 6 bulan pertama itu pada saat kita mau masuk, kalau yang dari universitas yang ku ambil ini, kita itu diterima mungkin pada saat aku itu angkatannya bersepuluh gitu. Lalu di semester 1 kita belum ada jaga malam, belum ada ke pasien. Lalu di semester 1 ini tugas kita adalah belajar. Jadi benar-benar kita harus belajar teorinya sedetail mungkin, dari mulai dasar banget dari sel sampai teori praktik. Jadi nanti kita akan ada yang namanya OSCE. OSCE itu tuh isinya kita belajar praktik langsung ke manekin, menolong persalinannya di manekin sistemnya. Bentar ya, kita putar balik dulu. Nah itu yang semester 1, tugas kita belajar. Pokoknya enak deh semester 1 tuh, waduh paling santuy belajar. Isinya kita nggak ada tuh begadang-begadang jaga malam gitu, belum. Nah lalu lanjutlah kita masuk ke semester 2, namanya T1A. Dia adalah yang mulai praktik ke pasien. Di situ apa yang kita pelajari? Praktiknya sih sebenarnya yang kita pelajari adalah menolong persalinan normal. Harus bisa. Kalau kalian lahiran normal itu kan biasanya suka ada robekan tuh di jalan lahirnya. Nah itu dia juga harus bisa untuk melakukan penjahitan itu atau yang disebut sebagai perineorafi. Jadi kan kita satu semester itu 6 bulan. Setiap bulannya itu kita akan berpindah-pindah stase, yaitu stasenya ada stase di polis, ruang rawat inap, di IGD, dan karena satwa itu yang belajar yang normal-normal, dia juga belajar tentang bayi, yaitu perinatologi. Jadi walaupun kita dokter Opjin, kita nanti pada saat kita nerima persalinan, kita harus bisa menangani bayinya, meresusitasi bayinya terlebih dahulu gitu. Namanya stase perinatologi. Terus, nah itu kita di situ tiap bulan itu, kalau di sistem rumah sakitku, universitasku, kita setiap bulan itu akan berganti-ganti tim. Seru kan? Jadi tiap bulan kita ketemu tim yang berbeda, orang yang berbeda, rumah sakit yang berbeda, ruangan bagian yang berbeda, seperti itu. Dan di sini kita sudah jaga malam. Jaga malamnya sebulan 6 kali jaga malam. Nah itu seperti biasa, Opjin itu tuh tidak bisa tanpa ada yang namanya tim. Kita harus bisa bekerja dalam sebuah tim. Nah tahap 1A ini dia yang melakukan observasi, kayak misalnya belajar untuk observasi pasien, dan kalau misalnya dia yang baru masuk, dia harus bisa untuk mengenali, oh ini pasien ini emergensi atau bukan, yang kayak gitu. Harus bisa yang kayak gitu-gitu. Sama dia itu kalau ada persalinan normal dia wajib bisa, karena itu paling bawah banget. Nah selanjutnya semester 3 namanya T1B. T1B ini adalah yang memegang pasien-pasien hamil. Pasien-pasien hamil itu dia yang sayang-sayang, dia yang mengurus, dia pokoknya harus, pasien mau diapain, tata laksananya mau diapain, dia bisa observasi bayinya, denyut jantung bayinya harus ada kayak gitu. Tugasnya 1B ini adalah belajar. Karena di tahap yang B itu dia ada OSCE, ada ujian OSCE-nya nanti. Ujian OSCE itu kayak ujian naik tahap, karena selanjutnya dia akan masuk ke tahap 2. Jadi urutannya basic, T1A, T1B. Lalu selanjutnya tugas dia adalah kuret, menolong persalinan dengan alat berbantu, kayak misalnya ngevakum. Misalnya kalian kalau lahiran normal, kalau bayinya ada yang kendala susah keluar itu divakum, itu kita diinikan di tahap 1. Nah dia juga harus pinter untuk bisa melakukan observasi pasien-pasien yang melakukan balance tuh, kayak misalnya mengukur ini pasiennya kelebihan cairan, kekurangan cairan, seperti itu. Lalu pada kalau dijaga, dia itu namanya bintang ronde, karena pasien hamil itu yang biasanya paling banyak, dia yang pegang pasien itu dia namanya bintang ronde. Dia paling bersinar pada saat ronde. Kalau jaga ronde tuh, kalau kita sebelum jaga kita harus muterin pasien gitu untuk tahu pasiennya apa. Nah itulah tugas di 1B. Sebentar kita sapa Pak Satpam dulu ya. Pak
Iya, mau ke rumah dulu bentar. Oh iya. Kasih, Mbak. Gitu ceritanya. Selanjutnya kita naik ke tahap 2. Tahap 2 ini kita mulai dari tahap T2A, yaitu dia semester 4. Nah, ini yang tahap 2 ini kita tahap dia dimana dia mulai operasi. Operasinya itu pasti selalu akan disupervisi, kalian tidak perlu takut. Nah, operasi apa sih? Operasi sesar, tapi tanpa penyulit, sesar-sesar yang normal. Kemudian tahap 2 ini, dia tugasnya adalah memegang pasien-pasien pos operasi sesar. Kalau dijaga, di tim jaga, dia namanya mandor, karena dia bertugas untuk, oh ini pasiennya harus yang belum ini gitu. Nanti kita ceritain lagi, kita ada sampai. Dadah. Oke guys, jadi ini beda hari. Aku mau lanjutin lagi waktu itu yang kemarin aku ceritain. Nah, terus 2B itu tuh dia tugasnya adalah sebagai pelapor. Kalau misalnya secara kompetensi 2B itu dia biasanya akan mempelajari kehamilan dengan penyulit itu yang berat banget, yang harus masuk ICU, yang seperti itu, yang dengan penyakit jantung, terus kemudian pasien-pasien di ICU, pasien obstetrik, pasien kehamilan tapi itu dengan yang penyulit, terus kemudian pasien pos sesar tapi dengan penyulit, pos lahiran normal tapi dengan penyulit, yang seperti itu. Nah, di tahap 2B nya ini dia itu ada tugas khusus yang dibebankan kepada 2B, yaitu dia sebagai pelapor. Jadi tiap kali kita jaga, tiap rumah sakit itu sering banget ada laporan jaga. Nah, tapi di residensi ini, di PPDS ini 2B ini bertugas untuk melaporkan tindakan apa aja yang terjadi di malam itu, pasien itu ada hari itu ada apa aja, terus kemudian nanti dia yang akan ditanya-tanya teorinya. Kita ada yang namanya morning conference atau laporan pagi, terus nanti dia akan mempresentasikan tindakan apa aja dijaganya, terus kemudian pasien-pasien ICU yang perlu dilaporkan dan lain-lain. Terus kemudian nanti dia itu akan ditanya-tanya secara teorinya, keputusannya dan lain-lain. Jadi tahap 2B ini super penting banget, dia wajib belajar karena satu, malu gak sih kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan, ya kan? Dia tuh sebagai wajah tim, jadi kayak di tim jaga dia akan mempresentasikan dan itu kelihatan timnya tuh bagaimana bagus apa enggak. Yang dia juga harus bisa sesar, operasi sesar tapi yang dengan penyulit, kayak misalnya bekas sesar. Nah, kita lanjut masuk ke tahap 3. Nah, tahap 3 dan tahap 4 ini, pokoknya tahap 3 itu biasanya dia fokusnya bukan ke pasien hamil-hamil lagi, karena dia tuh udah selesai di tahap 2. Jadi dia tetap megang, cuman dia fokusnya lebih ke pasien-pasien ginekologi. Apa itu pasien ginekologi? Pasien ginekologi itu kayak misalnya pasien miom, pasien kista, pasien kanker. Nah, kita bahas di 3A dulu. 3A kalau dijaga itu namanya jagut atau jaga utama, karena dia yang bertugas melaporkan ke konsulen jaga apa aja pasiennya hari itu, rencananya mau di apa saja, dan dia yang berdiskusi biasanya dengan konsulennya. Nah, dia itu kompetensi yang 3A ini, dia itu mulai mempelajari pasien-pasien ginekologi yang tadi udah aku bilang, kayak miom, kista, seperti itu. Operasinya pun yang harus diikutin operasi-operasi angkat miom, angkat kista, angkat indung telur, angkat rahim, yang kayak gitu-gitu. Tapi jangan takut, pasti selalu disupervisi. Nah, terus habis itu kalau udah tahap 3A lanjut ke tahap 3B. Nah, 3B ini tugasnya kalau dijaga, dia jaga ruangan, udah bukan jaga IGD lagi. Dia kan jaga ruangan sendiri karena udah mulai kompetensinya udah lebih tinggi, bisa bikin keputusan, tapi tetap harus disupervisi sama konsulen jaganya. Nah, terus kompetensinya 3B ini nanti dia akan masuk ke modul-modul, submodul endokrin itu yang biasanya untuk fertilitas. Terus kemudian uroginekologi, kayak misalnya prolaps rahim, orang bilangnya turun berok ya. Terus habis itu yang kayak gitu rekonstruksi vagina, yang kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga adalah onkologi. Onkologi ini tugasnya yang kayak kanker serviks, kanker indung telur, kanker rahim, belajar lebih dalam di situ. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4. Tahap 4 itu udah super enak banget sih. Tahap 4 itu, 4B itu namanya tahap chief. Jadi seperti yang tadi udah aku bilangin, jadi kita di Obgyn itu PPDS itu bukan cuma belajar materi, tapi kita juga harus bisa sebagai manajer tim, kemudian belajar mimpin, belajar ngambil keputusan. Ada satu lagi yang perlu dipelajari di tahap 4, yaitu medico legal, etik dan medico legal. Karena Obgyn ini kan banyak bersentuhan dengan kayak hal-hal yang medico legal tuh, yang kayak misalnya yang kayak gitu. Nanti kita bergabung dengan forensik di situ. Ada 1 bulan sendiri modul itu. Terus kemudian kita nanti di tahap 4 ini punya 2 bulan untuk mengurus tesis kita. Tapi sebenarnya tesisnya harus selesai sih sebelum tahap 4. Buat yang belum selesai itu bisa dikerjakan di 2 bulan itu. Terus selanjutnya lagi, nanti kita udah mulai jadi chief. Itu kita harus bisa memimpin chief poli, chief IGD, chief ruangan. Kita harus bisa memimpin tim kita seperti itu. Waktu dulu aku pikir jadi chief tuh gampang ya, ternyata enggak. Itu susah banget.
nge-manage orang tuh susah banget. Dan dengan aku jadi tahap 2B sih, ya udah ngerjain apa yang emang tugasku aja gitu, nggak usah ngurusin kerjaan orang. Ini benar-benar kita harus ngurusin kerjaan orang sih. Kalau juniornya baik, nurut. Kalau juniornya ampun-ampunan, dimarahin dikit bilangnya bullying, yang kayak gitu susah deh. Ini menurutku tahap 4 tuh tricky sih. Terus lanjut kita ke tahap 4B. 4B itu kita jadi chief tapi bukan di rumah sakit yang pusat. Kita rumah sakit di jaring dan itu namanya chief luar. Dan di situ kita juga belajar lagi. Nanti kita diberikan kesempatan, ada satu modul namanya elective posting. Itu kita boleh diberikan kesempatan kalau kita mau ngambil yang lain gitu, yang paling kita suka. Kita misalnya mau ngedalamin tentang USG, boleh sebulan itu kita belajar lagi tentang USG. Tentang operasi boleh. Atau kita mau keluar negeri, belajar di luar negeri, boleh, silakan gitu. Kita diberikan kebebasan. Menurutku 9 semester seru. Orang bilang sulit, ya sulit. Kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu ya pasti ada usaha yang harus dikerjakan. Tapi seru, ya nikmati aja prosesnya. Nanti kalau udah nyemplung mungkin akan ketahuan. Dan tenang aja, Objin di alma materku itu bullying udah diberantas, dan kayak bullying uang itu sama sekali udah gak ada. Apalagi yang dulu bilang kalau misalnya Objin tuh suka seniornya minta bayaran juniornya, enggak, sorry, gak ada. Waktu aku pas tas luar juga aku yang traktir juniorku, kayak aku chiefnya gitu. Ya itulah, jadi gak usah takut kalau yang mau sekolah lagi ya. Kita bersama-sama menghilangkan bullying. Menurutku bullying bukan cuma ada di PPD sih, di tempat kerja lain juga banyak sih bullying. Tapi tetap aja yang namanya Objin itu kita harus bisa bekerja di bawah tekanan, karena gak mungkin kita ada ibu hamil, ibu mau lahiran kita santuy-santuy rebahan gitu kan, gak mungkin. Kita bekerja dengan kecepatan. Set. Oke, sip. Mungkin itu aja sharing aku. Nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share. Bye bye.